subscribe to my channel. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valerian Saragi dengan NIM 5243530010. Di sini saya dari kelas Teknik Elektro A, di mana pada mata kuliah mikroprosesor dan mikrokontroler ini saya akan membahas yaitu, di sini saya ada tugas yang akan saya bahas, yang dimana yang pertama, di sini saya akan menggambarkan arsitektur mikrokontroler dan mikroprosesor secara umum. Dan setelah saya gambarkan, yang kedua itu nanti saya akan jelaskan fungsi bagian masing-masing bagiannya. Dan setelah itu, yang ketiga saya akan memberikan kesimpulan perbedaan dari kedua arsitekturnya, yaitu perbedaan dari mikrokontroler dan mikroprosesornya. Langsung saja kita masuk ke penggambaran arsitektur mikrokontroler dan mikroprosesor. Nanti saya akan berikan gambarnya. Namun sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa itu mikrokontroler dan mikroprosesor. Nah, kalau dalam gambar ini, sebelum kita masuk ke pengertiannya, dari kedua gambar ini bisa saya beritahu sedikit, yaitu ini adalah mikroprosesor dan ini mikrokontroler, Arduino dan sebuah chip. Kenapa saya bisa langsung memvonis ini adalah sebuah mikroprosesor dan mikrokontroler? Nanti kita akan bahas di pengertiannya. Kita masuk ke pengertiannya. Nah, mikroprosesor adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pusat pengolahan dan pengendali data. Sebuah chip berarti ada sebuah chip yang berfungsi sebagai pusat pengolahan dan pengendali data. Kalau bisa kita jelaskan, dia seperti otak. Nah, namun di sini dijelaskan juga mikroprosesor ini membutuhkan komponen lain seperti memori, input atau output, dan perangkat pendukung lainnya agar dapat bekerja sebagai sebuah sistem lengkap. Nah, berarti dapat kita ambil intinya bahwa mikroprosesor ini dalam bentuk tunggal ataupun dalam bentuk chip tunggal yang tidak dapat bekerja jika tidak dibantu oleh komponen lainnya. Nah, apa sih perbedaannya dengan si mikrokontroler? Nah, mikrokontroler itu adalah sebuah chip yang tidak hanya memiliki CPU, tapi juga sudah dilengkapi dengan memori, input atau output, timer, dan berbagai fungsi tambahan lainnya dalam satu chip. Nah, berarti mikrokontroler ini dalam satu chipnya itu sudah lengkap dengan memori, input atau outputnya, timer, dan berbagai fungsi tambahan lainnya. Sedangkan si mikroprosesor tadi, dia hanya sebuah chip yang berfungsi hanya untuk pengelola dan pengendali. Dia membutuhkan komponen lainnya untuk bekerja. Nah, dapat kita ambil sebuah contoh. Kalau mikroprosesor ini biasa sering kita temukan dalam sebuah komputer nih. Sedangkan si mikrokontroler ini sering kita jumpai itu seperti saya di bidang teknik elektro, itu saya jumpai, sering saya lihat di seperti contohnya Arduino ataupun robot, sistem IoT, mesin otomatis, sensor, dan lain-lain. Dia itu dalam satu chip namun sudah komplit gitu. Sedangkan si mikroprosesor ini kan membutuhkan komponen lainnya. Baik, di sini saya berikan untuk gambar arsitektur dari mikroprosesor, di mana tadi kita tahu mikroprosesor itu adalah sebuah chip yang tidak dapat bekerja jika tidak ada komponen lainnya. Nah, seperti ini. Sini ada beberapa komponen, yaitu CPU, unit memori, unit input ataupun output, data bus, race bus, control bus, dan clock. Saya jelaskan dulu apa sih fungsi-fungsi ini semua. Di sini ada CPU. CPU ini sebagai otak dari sistem si mikroprosesor ini, dimana dari CPU ini kita langsung diarahkan ke unit memori, dimana unit memori ini adalah tempat untuk menyimpan informasi yang dibutuhkan oleh CPU. Selain itu juga dari CPU ini ada namanya input dan output, dimana input dan output ini adalah jembatan antara mikroprosesor dengan perangkat luar seperti misalnya lampu,
CPU ataupun apa nih program yang mau kita buat nih untuk misalnya untuk memonitor dan lain-lain. Selain itu ada juga database. Database ini untuk membawa data dari CPU kan, dia sudah memberikan perintah yang dimana dia itu prinsipnya dua arah, dia dapat seperti mengirimkan ke memori ataupun mengirimkan ke outputnya. Jadi database itu berfungsi untuk membawa datanya. Ada juga dia namanya address bus. Nah, yang di bawah ini address bus, dimana ini dia akan menentukan nih lokasinya mau kemana nih, mau ke memori kah langsung. Intinya dari CPU ini, address bus ini akan menentukan lokasi yang akan ditujunya, ataupun seperti menentukan alamat yang akan dikirim nih. Dan juga ini control bus ini untuk mengatur prosesnya, proses ataupun seperti membaca dari CPU ini mau misalnya ke memori. Nah, dia mengontrol itu semua, sudah membacanya kan. Selanjutnya ada clock ini seperti waktu kerja sistem tersebut, supaya dari CPU ini langsung bisa mengeluarkan output yang cepat gitu. Adapun cara kerjanya dari mikroprosesor ini yaitu misalnya input itu meminta untuk menghidupkan sebuah lampu. Jadi CPU ini langsung sebagai otaknya langsung mengirimkan sinyal kepada komponen-komponen lainnya agar nanti menghasilkan outputnya yaitu dapat menyalakan lampu. Nah, itu mungkin secara singkatnya seperti kita menekan sebuah tombol, lalu melalui input, kemudian CPU itu menerima informasi tersebut kan, lalu CPU itu mengambil instruksi yang dibutuhkan oleh memori, baru address busnya menentukan alamatnya, serta control busnya mengatur prosesnya, dan database-nya ini akan membawa datanya agar dikirim kembali ke outputnya ataupun dikeluarkan. Seperti itulah mungkin proses sederhananya mikroprosesor ini. Jadi kita simpulkan, jadi jika CPU ini tidak memiliki komponen seperti unit memori, database, input ataupun output, maka mikroprosesor ini tidak dapat bekerja ataupun mengeluarkan output yang kita inginkan. Nah, itulah mengapa dikatakan mikroprosesor itu hanya sebuah chip yang dapat bekerja jika ada komponen lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke arsitektur dari si microcontroller nih, dimana hampir sama dengan mikroprosesor, namun bedanya di sini dia lebih lengkap dalam sebuah chip saja, dalam satu chip tersebut. Tadi kan si mikroprosesor ini dia chipnya itu ataupun chipnya itu membutuhkan komponen lain nih di luar nih dari chip tersebut, sedangkan si microcontroller ini dalam satu chip sudah semua nih terdapat nih, seperti CPU-nya, seperti memorinya, RAM-nya untuk penyimpanan, RAM-nya. Nah, hampir sama untuk penjelasan fungsi-fungsinya. Namun di sini mungkin ada yang belum saya jelaskan, seperti contohnya kontrol interput itu apa nih? Nah, kontrol interput itu untuk membantu microcontroller merespon kejadian penting dengan cepat nih. Sama juga sih seperti si mikroprosesor itu, namun dia di dalam bentuk chip yang lebih kecil. Sedangkan ada juga dia namanya ADC. ADC ini berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Ada juga namanya DAC, itu kebalikannya, mengubah dari sinyal digital menjadi sinyal analog. Dan juga di sini saya buat di sini dalam arsitekturnya ada namanya osilator.
osilator itu seperti menyediakan clock untuk menjaga kerja mikrocontroller tetap teratur. Nah, tadi di mikroprosesor itu ada juga clocknya. Dia sini juga ada, namun langsung seperti dipersempit lagi. Dia langsung menghasilkan sinyal clock yang menjadi acuan waktu kerjanya, hampir sama dengan yang mikroprosesor sebelumnya. Ada juga blok fungsi khusus. Nama ini bagian yang digunakan untuk bagian yang berfungsi sebagai tambahan tertentu sesuai dengan jenis mikrokontrollernya. Ada juga ICC dan GND. Biasa untuk mikrocontroller ini yang saya sebutkan ini seperti kalau kita tahu Arduino. Nah, inilah hampir sama yang seperti saya jelaskan ini. Untuk mikrocontrollernya, dia dalam satu chip langsung sudah terdapat bagian-bagiannya seperti itu. Nah, dan untuk cara kerjanya dia hampir sama dengan mikroprosesor, namun seperti kita ambil contoh saja langsung seperti Arduino kan. Misalnya sebuah sensor ini mendeteksi, lalu dia mengolah sinyal tersebut ADC dulu, baru ADC dia langsung ke CPU. Jadi sudah diterimanya nih, misalnya sebuah sensor kan, sensor suhu lah, kita ambil sebuah contoh. Nah, dia sudah menerima nih bahwa ada suhu di sini kan, misalnya panas. Nah, dia langsung mengirim sinyalnya langsung ke ADC, lalu ke CPU. Dari CPU itu langsung masuk ke program ataupun ke memorinya, lalu diolah dan dikeluarkan ataupun outputnya nanti. Misalnya kita buat di situ ada kipas, jadi kipas ini yang akan mendinginkan suhu ruangan tersebut agar si sensor suhu ini nanti dapat tidak mendeteksi lagi bahwa ruangan tersebut sedang panas. Nah, itu di dalam sebuah chip tersebut dia langsung bisa menghasilkan apa yang kita inginkan, misalnya seperti sensor tadi yang saya ambil contoh. Baik, setelah kita tahu bentuk-bentuk ataupun pengertian dari mikroprosesor dan mikrocontroller, nah kita juga harus tahu nih apa sih bedanya. Kan mereka sama-sama komponen yang sama-sama sebuah chip yang dapat bekerja nih, namun ada nih perbedaannya. Seperti mikroprosesor ini dia lebih fokus pada CPU seperti pada komputer yang membutuhkan komponen pendukung seperti memori dan lainnya. Sedangkan mikrocontroller ini adalah sebuah chip yang sudah menggabungkan dari CPU, memori, dan komponen-komponen lainnya lah dalam sebuah chip. Nah, itu perbedaan yang mungkin dapat bisa kita lihat seperti penjelasan sebelumnya. Namun dalam segi kegunaannya, untuk mikroprosesor ini lebih banyak digunakan pada sistem yang membutuhkan seperti kemampuan pengolahan yang lebih kompleks nih, seperti untuk komputer kan, dia membutuhkan si mikroprosesor ini. Sedangkan si mikrocontroller dia banyak digunakan pada sistem seperti kendali ataupun di robot-robot, IoT, sensor seperti contoh yang saya ambil tadi. Nah, itu perbedaannya. Dimana untuk seperti jumlah komponen saja ya dapat kita lihat perbedaannya, dimana mikroprosesor itu biasanya membutuhkan lebih banyak komponen eksternalnya, dan sedangkan pada mikroprosesor dia membutuhkan sedangkan pada mikrocontroller dia membutuhkan lebih sedikit komponen tambahan, di mana fungsinya itu sudah tersedia dalam sebuah chip tersebut.
Mungkin itu saja perbedaan dari keduanya, yaitu antara mikroprosesor dan mikrocontroller. Mungkin itu saja dapat saya jelaskan tentang mikroprosesor dan mikrocontroller. Ingat saja, untuk sebagai kata kuncinya, mikroprosesor itu adalah sebuah chip yang dapat bekerja jika ada komponen pendukungnya. Sedangkan mikrocontroller, di dalam sebuah chip tersebut sudah banyak komponen dan tidak membutuhkan komponen eksternal lainnya untuk membuat dia bekerja. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan penjelasan, penyebutan, ataupun kalimat saya yang kurang pas. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.